Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Galang, dan kemudian teman saya, Anissa Larsati Brianingrum atau AYAS, ingin menyampaikan materi tentang analisis identifikasi bahaya. Oke, kita langsung saja masuk ke slide atau materinya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi tentang identifikasi bahaya. Menurut USA atau Occupational Safety and Health Administration, itu adalah salah satu penyebab utama kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah kegagalan untuk mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada atau bahaya yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja. Itu adalah pengertian dari USA. Next. Kemudian ada dari identifikasi bahaya itu sendiri. Nah, pada gambar kita bisa lihat bahaya pada rumah hujan, kemudian bahaya pada petir itu adalah sebuah bahaya. Sedangkan kita harus tahu identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, prosedur, dan lain-lain yang terdapat pada tempat kerja itu sendiri. Next. Kemudian ada penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini merupakan proses penilaian suatu resiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Sedangkan resiko sendiri itu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Pada gambar terdapat contoh bahwa berdiri di bawah pohon saat terjadi badai petir itu merupakan sebuah resiko. Oke. Nah, pada ISO 4501 tahun 2018 sendiri dijelaskan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja. Antara lain itu ada 5 poin ya. Yang pertama itu ada aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja. Kemudian poin selanjutnya aktivitas semua pihak yang masukin tempat kerja termasuk kontraktor, termasuk pengunjung dan juga tamu yang masuk ke lingkungan kerja. Kemudian ada perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya. Selanjutnya ada bahaya dari luar lingkungan tempat kerja, dan yang terakhir ada bahaya di tempat kerja itu menurut ISO 4501 tahun 2018. Next. Nah, perlu kita ketahui bahwa bahaya di tempat kerja itu merupakan segala sesuatu di tempat kerja yang dapat melukai kita sendiri, baik secara fisik atau mental, atau jasmani dan juga rohani kita yang macam bahaya. Kemudian bahaya terhadap keselamatan adalah yang dapat menyebabkan kecelakaan dan luka secara langsung. Contohnya adalah ketika ada benda-benda panas atau juga lantai licin dan sebagainya. Kemudian bahan kimia berbahaya, ada gas, uap, cairan atau debu yang dapat membahayakan tubuh. Contohnya itu ada pestisida, kemudian ada bahan-bahan pembersih, dan lainnya. Kemudian ada ancaman bahaya lainnya adalah hal-hal yang berbahaya, yang belum termasuk dalam kategori yang sudah disebutkan tadi, yang mana itu dapat melukai atau mengakibatkan kita terjadi sakit atau mengakibatkan sakit. Nah, bahaya ini tuh terkadang tidak tampak jelas atau tidak berdampak langsung karena tidak itu ya mengakibatkan masalah kesehatan dalam waktu dekat, dan efeknya itu terjadi pada jangka lama. Contohnya itu adalah kebisingan yang mana bisa membuat kita tuli atau penyakit menular, dan juga ada gerakan yang berulang-ulang yang mana dapat menyebabkan penyakit-penyakit pada tulang seperti itu. Jadi bisa saja terjadi tidak pada jangka pendek, tapi bisa dalam jangka yang lama. Baru kita terkena sebuah penyakit. Next. Kemudian ini pada buku saku yang telah itu diberikan Pak Irwan sebelumnya, ada beberapa kategori ya. Ada bahaya kimia berbahaya, ada ancaman bahaya lainnya, kemudian bahaya terhadap keselamatan. Nah, ini contoh-contohnya adalah pada bahaya kimia itu ada pelarut, pembersih, kemudian ada asam, debu, logam berat, polusi udara, pestisida, resin, dan lain-lain. Kemudian ada bahaya lainnya juga.
non bahan kimia dan non bahaya terhadap keselamatannya. Itu ada kebisingan yang menyebabkan tuli tadi, kemudian ada radiasi yang mana mempunyai efek jangka panjang pada tubuh kita, kemudian ada gerakan yang berulang-ulang atau posisi tubuh yang tidak nyaman, kemudian ada panas, penyakit menular, stres, dan kerja dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bahaya terhadap keselamatan, yaitu dia bisa berupa listrik, kebakaran, mesin-mesin tanpa pelindung, mengangkat benda-benda yang berat, pengaturan tempat kerja yang berantakan, atau penyimpanan barang yang tidak baik. Kemudian ada kendaraan bermotor itu merupakan jenis bahaya di tempat kerja menurut buku saku yang telah diberikan oleh pimpinan sebelumnya. Next. Nah, berikut kita di sini menulis atau memasukkan 6 langkah tentang identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai standar OSHA. Oke, apa saja itu? Nah, masuk aja. Nah, pada standar OSHA itu terdapat 6 poin identifikasi bahaya. Yang pertama itu ada kumpulan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua ada lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Yang keempat ada lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi atau setiap kecelakaan. Kemudian ada yang kelima, lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Dan yang poin keenam atau poin yang terakhir itu ada kelompokan sifat bahaya yang teridentifikasi. Tentukan langkah-langkah pengendalian sementara dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Itu ada 6 poin dari standar OSHA. Okay, next. Nah, berikut ini poin apa saja yang terdapat pada 6 poin yang ada pada standar OSHA itu sendiri. Jadi, pada kumpulan semua informasi mengenai bahaya ada di tempat kerja itu meliputi ada panduan manual, kemudian MSDS. MSDS sendiri itu masuk dalam poin kumpulan informasi mengenai bahaya ada di tempat kerja. Kemudian ada laporan inspeksi, catatan kecelakaan, catatan laporan, dan lainnya. Dan ada beberapa poin lainnya nanti bisa dilihat pada PPT yang sudah telah kita buat. Dan next. Dan itu tadi kita sudah menyebut bahwa MSDS itu masuk pada poin pertama. Nah, MSDS sendiri itu adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, dan informasi lain yang diperlukan. Kemudian MSDS itu merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera saat menangani bahan kimia berbahaya. Singkatnya itu MSDS itu seperti buku panduan penggunaan alat jika kita membeli suatu barang-barang elektronik, itu seperti itu. Itu adalah MSDS. Kemudian MSDS itu meliputi ada 16 poin menurut Kemenaker nomor 187/mes tahun 1999. Yang pertama itu ada identitas bahan dan nama perusahaan, kemudian ada komposisi bahan. Yang ketiga ada identifikasi bahaya, 4 ada tindakan P3K, yang kelima tindakan penanggulangan kebakaran, 6 tindakan mengatasi tumpahan dan kebocoran, ke-7 penyimpanan dan penanganan bahan, yang ke-8 pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri, 9 ada sifat fisika dan kimia, 10 stabilitas dan beraktivitas bahan, 11 informasi toksikologi, 12 informasi ekologi, 13 pembuangan limbah, 14 pengakuan pengangkutan bahan, yang 15 informasi peraturan perundangan yang berlaku, kemudian yang terakhir informasi lain yang diperlukan. Itu adalah 16 poin dalam MSDS. Next. Nah, ini ada contoh-contoh MSDS yang ada pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar ya. Itu tadi meliputi pengertiannya, kemudian ada kesehatan, keamanan, tentang APD, penanggulangan, tumpahan atau kebocoran, penyimpanan, dan mengatasi kebakaran. Nah, ini merupakan contoh MSDS yang ada pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Oke, next. Kemudian pada poin kedua usaha tadi ada lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Itu meliputi seperti melakukan inspeksi rutin terhadap semua operasi kerja, kemudian ada
libatkan pekerja untuk ikut berpartisipasi dalam inspeksi, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada inspeksi yang dilakukan mencakup semua bidang dan kegiatan. Kemudian ada pemeriksa alat-alat berat yang ada, kemudian ada menggunakan formulir inspeksi potensi bahaya yang telah disediakan. Oke, next. Dan poin 3 usaha itu adalah lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja, itu meliputi identifikasi bahaya kimia, kemudian identifikasi seluruh aktivitas kita juga, yang kemudian ada bahaya fisik juga, biologis juga masuk dalam poin ini, dan identifikasi bahaya-bahaya lainnya terdapat pada poin 3 ini. Next. Kemudian yang nomor 4 itu adalah lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi, meliputi bagas rencana dan prosedur yang jelas untuk melakukan investigasi insiden, sehingga penyelidikan atau investigasi dapat dimulai dengan segera ketika terjadi sebuah insiden atau kecelakaan. Nah, kemudian ada latihan investigasi tentang teknik investigasi insiden, kemudian ada melakukan investigasi bersama dengan tim yang sudah kompeten. Kemudian kita harus melakukan identifikasi pada setiap near miss atau kejadian hampir celaka yang telah terjadi. Kemudian ada identifikasi dan analisis akar penyebab untuk mengetahui kelemahan-kelemahan program K3, ada komunikasi hasil investigasi, kemudian investigasi insiden yang efektif tidak berhenti pada identifikasi satu faktor pemicu insiden saja. Next, poin kelima. Itu lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Itu meliputi identifikasi kemungkinan bahaya yang dapat timbul dari setiap tahapan aktivitas ketika keadaan darurat dan aktivitas non-rutin, dengan mempertimbangkan jenis material dan peralatan yang digunakan serta lokasi kerjanya. Nah, potensi bahaya biasanya itu timbul ketika terjadi kebakaran atau ledakan, kemudian ada penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, ada tumpahan bahan kimia, wabah penyakit, dan juga lainnya. Next. Nah, poin terakhir pada usaha tadi itu kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi, tentukan langkah-langkah pengendalian sementara, dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Itu meliputi evaluasi setiap bahaya dengan mempertimbangkan tingkat keparahan, kemudian kita gunakan tindakan pengendalian sementara untuk melindungi pekerja sampai program pencegahan dan pengendalian bahaya setiap permanen dapat diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah perhatikan tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya untuk memprioritaskan bahaya atau risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, itu merupakan 6 poin yang ada pada usaha. Next. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan teman saya itu Anes, silakan. Oke, untuk selanjutnya mungkin tadi kan identifikasi berdasarkan OSHA itu ada 6 step. Nah, selanjutnya ini metode identifikasi bahaya yang metode lainnya. Nah, karena tadi ada revisi dari Pak Irwan, jadi mungkin sini metode lain yang kami jelaskan di sini menggunakan HIRA, dan itu nanti akan masuk ke study case kami. Jadi HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment merupakan suatu metode dan memiliki prosedur pengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin maupun non-rutin di dalam perusahaan. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian resiko dari bahaya tersebut. Nah, di sini kami ambil study case identifikasi potensi bahaya K3 pada tim petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dengan menggunakan metode HIRA tersebut. Nah, untuk intronya, kejadian kebakaran merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sehingga tim petugas pemadam kebakaran dituntut untuk selalu siaga ketika bertugas. Pekerjaan petugas pemadam kebakaran merupakan pekerjaan yang mengandung resiko kerja yang sangat tinggi. Resiko tim petugas pemadam kebakaran dapat dilihat dari paparan potensi resiko dan dampak resiko. Paparan resiko pada tim petugas pemadam kebakaran merupakan bahaya potensial yang meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya listrik, bahaya mekanik, dan bahaya biologi. Nah, lalu menurut Safani 2012, di tahun 2012, bahaya-bahaya tersebut dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja. Nah, di sini di jurnal atau rujukan study case yang kami pilih ini, jenis bahaya K3 yang dihadapi petugas pemadam kebakaran ini terdiri dari
5 step. Jadi yang pertama mungkin ketika pemadam kebakaran itu persiapan keberangkatan. Dan mungkin bahaya yang terjadi itu diantara yang pertama mungkin jatuh dari tangga, bertabrakan dengan petugas lain, terpeleset saat naik ke atas mobil damkar karena terburu-buru. Nah, lalu untuk bahaya selanjutnya mungkin ketika berangkat ke lokasi, mungkin saja bisa jatuh dari mobil karena kecepatan tinggi, atau mungkin kecelakaan lalu lintas, atau mungkin dari faktor luar seperti pohon dan kabel listrik yang melintang di jalan yang dapat membahayakan petugas yang duduk di atas mobil. Lalu selanjutnya bahaya yang mungkin terjadi saat petugas pemadam kebakaran ini menyiapkan alat di lokasi kebakaran. Mungkin terbelit selang air ketika mempersiapkan selang dari pompa ke lokasi kebakaran, atau mungkin adanya kerumunan warga di lokasi kebakaran yang mengganggu mobilitas petugas dan membahayakan warga sendiri. Lalu ini mungkin bahaya yang paling banyak terjadi ketika proses pemadaman itu sendiri. Di antaranya mungkin suhu udara yang panas di lokasi kebakaran itu bisa mencapai 100 derajat, mungkin terseret selang air yang memiliki tekanan tinggi, tersengat aliran listrik, mengisap asap kebakaran yang mengandung gas-gas berbahaya, lalu mata perih terkena asap, terkena runtuhan bangunan, terjatuh atau terpeleset, terbakar, bekerja di ketinggian ketika melakukan pemadaman menggunakan kren, ledakan bahan kimia, backdraft atau ledakan yang dihasilkan dari penyalaan serentak ketika suhu maksimal, lalu mungkin terkena benda tajam seperti kaca, besi, dan serpihan benda lainnya, mungkin juga peralatan kerjanya yang kurang sempurna, dan juga bisa jadi kehabisan air dalam tangki mobil damkar. Nah, untuk yang terakhir, bahaya yang mungkin terjadi itu saat pemadam kebakaran ini kembali ke markas. Bisa saja terjatuh dari mobil karena kelelahan dan tingkat konsentrasi yang rendah, dan juga kelelahan akibat proses pemadaman yang lama. Nah, lalu dari total di sini, kan total ada dari proses keberangkatan hingga kembali lagi ke markas ini kan yang dijabarkan di sini kan ada 24 bahaya. Nah, lalu kita identifikasi lagi. Nah, kita identifikasi mana sih yang termasuk jarang, mana yang kemungkinannya kecil, mana yang mungkin, mana yang kemungkinannya besar, mana yang hampir pasti. Nah, dari jurnal tersebut, dari grafiknya itu menunjukkan bahwa tingkat kemungkinan atau probability terjadinya risiko bahaya K3 bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya untuk memadamkan ini masuk sebagian besar ini masuk dalam level 3 atau level mungkin. Di sini ada 13 case sebanyak 54,17% risiko bahaya. Nah, kemungkinan terjadinya risiko bahaya K3 level 1 ini jarang terjadi sebanyak 3 data atau sekitar 12,50% risiko bahaya. Terus level 2 itu sebanyak 5 data. Lalu untuk level 4 kemungkinan besar itu ada 1, dan level 5 itu ada 2 risiko bahaya. Nah, lalu dari kemungkinan yang terjadi ini dikategorikan lagi nih, gimana sih tingkat keparahannya dari resiko bahaya itu, dari resiko pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Nah, dari grafik yang dihasilkan ini, bahaya yang dihadapi petugas pemadam kebakaran ini tidaklah kecil. Masih banyak potensi bahaya yang masuk kategori yang tidak signifikan, 4 atau 16,67%. Lalu yang sedang itu ada 6, lalu yang berat ini ada 4. Nah, sehingga petugas ini perlu memperhatikan alat-alat yang dipakai dan perlindungan diri yang dipakai selama bertugas. Nah, lalu dari ini grafik tingkat keparahan ini dimasukkan lagi ke dalam matrik penilaian resiko. Mungkin ada yang ekstrim, resiko tinggi, resiko sedang, dan juga resiko rendah. Nah, setelah dimasukkan ke dalam matrik, lalu dibuat lagi nih grafik level resiko petugas pemadam kebakaran. Nah, dari grafik tersebut menunjukkan bahwa level resiko terbanyak adalah dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 10 data. Level resiko kategori tinggi sebanyak 7, level resiko kategori ekstrim sebanyak 2, sedangkan yang masuk kategori rendah itu sebanyak 5. Lalu yang harus mendapatkan perhatian ini yang pasti ya yang ada di level tinggi dan juga ada di level ekstrim. Nah, lalu dari analisis tadi itu dapat disimpulkan dari masing-masing potensi bahaya yang tadi ada 24 ini kita masukkan mana yang termasuk resiko ekstrim, mana yang termasuk resiko tinggi, mana yang termasuk resiko sedang, dan mana yang termasuk resiko rendah. Dan karena di sini yang harus mendapatkan perhatian ini adalah level tinggi dan ekstrim, maka kita harus concern nih yang kategori ekstrim itu apa, yang kategori resiko tingginya itu apa. Nah, di sini untuk resiko ekstrimnya itu saat
suhu udara yang panas di lokasi kebakaran ini bisa mencapai 100 derajat. Dan ketika petugas pemadam kebakaran ini menghisap asap kebakaran mengandung zat berbahaya. Lalu untuk yang resikonya tinggi ini, saat petugas pemadam kebakaran ini jatuh dari mobil karena kecepatan tinggi dan petugas ini sedang duduk di atas tangki. Nah, selanjutnya kecelakaan lalu lintas, terkena reruntuhan bangunan, terbakar, ledakan bahan kimia, dan juga backdraft. Lalu untuk resiko sedangnya itu bisa terpleset, kerumunan warga, terseret selang air yang memiliki tekanan tinggi, tersengat aliran listrik, mata perih, terjatuh atau terpleset genangan air, bekerja di ketinggian, terkena benda tajam, peralatan kerja kurang sempurna, dan juga kelelahan akibat proses pemadaman yang lama. Nah, untuk yang kategori yang resikonya rendah ini, jatuh dari tangga atau tiang pemadam kebakaran saat mendapatkan panggilan yang darurat. Lalu jatuh dari tangga atau pemadam kebakaran ketika mendapat panggilan darurat, ini sama ya tadi sama sebelumnya. Lalu untuk pohon dan kabel listrik yang melintang jalan membahayakan petugas yang di atas mobil, terbelit selang ketika mempersiapkan selang, dan juga mungkin kehabisan air dalam tangki, itu yang termasuk kategori resiko rendah. Nah, berdasarkan hasil penilaian resiko dengan menggunakan matriks HIRA pada pekerjaan petugas kebakaran yang paling dominan ada di level resiko sedang. Nah, apa aja sih resiko sedang ini kan yang ini terpeleset, kerumunan warga, tersengat listrik, dan lain sebagainya itu. Nah, resiko tersebut dapat kita kendalikan dengan menggunakan prinsip hierarki pengendalian bahaya, yaitu substitusi, eliminasi, engineering control, administrasi, dan penggunaan APD. Nah, pada upaya ini, tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaikan diantaranya itu seperti mempersiapkan mental dan fisik yang prima dalam rangka menghadapi tugas dan panggilan darurat, lalu bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengatur warga yang menyaksikan kebakaran, lalu yang ketiga, melakukan pelatihan secara rutin dan menjaga kebugaran petugas pemadam kebakaran, yang keempat, berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemadaman listrik di sekitar lokasi kebakaran, karena kan tadi yang respons dari itu kan bisa terkena alat listrik. Lalu yang keempat, yang kelima ini perawatan dan pemeliharaan APD secara berkala, ya, karena pengecekan peralatan secara rutin dan teliti. Yang ketujuh, melengkapi petugas pemadam kebakaran dengan kemampuan P3K memadai, dan yang terakhir memberikan waktu istirahat yang memadai. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai analisis bahaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.